Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anak ibu yang ada di rumah? Semoga kalian senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ingat ya, pandemi COVID-19 ini masih ada. Jadi ibu berharap yang ada di rumah tetap jaga kondisi kesehatannya, jaga protokol kesehatannya. Terus juga kalau misalnya memaksakan kalian harus keluar, tetap pakai masker, jangan lupa bawa sanitizer. Itu adalah pelindung utama kita dari virus corona. Dan jangan lupa banyak-banyak berdoa. Oke, Ibu akan melanjutkan materi yang minggu lalu, masih tentang teks ulasan. Kali ini masih dengan unsur kebahasaan dari teks ulasan, tapi nanti kita akan membahas tentang kata kerja atau kata verba dan nomina, melanjutkan yang sebelumnya ya. Ada baiknya kita berdoa dulu agar apa yang disampaikan bisa kalian terima dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak yang ada di rumah, Ibu akan share PPT-nya. Nah, di sini ada teks ulasan atau resensi, berarti menilai atau mengevaluasi kekurangan dan kelebihan sebuah karya sastra. Nah, kali ini kompetensi dasarnya di pertemuan kita yang ketiga, masih sama dengan pertemuan kedua, menelaah struktur, kaidah kebahasaan, dan teks isi ulasan atau resensi, cerpen, film, puisi, novel, karya seni, daerah, drama, dan lain-lain sebagainya yang dibaca dan diperdengarkan. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan peserta didik mampu menelaah struktur kaidah kebahasaan dan isi teks ulasan baik yang dibaca ataupun diperdengarkan. Ingat ya, ketika kita mengulas sesuatu atau meresensi sesuatu sebuah karya sastra itu bukan cuma berupa puisi, tapi juga novel, tapi juga dongeng, tapi juga teks fabel, drama, film, puisi. Nah, itu dikatakan sebagai ulasan. Kenapa? Karena berbentuk sebuah karya sastra yang bisa dinilai kelebihan sama kekurangannya. Oke, kita lanjut. Seperti yang tadi sudah Ibu bahas di awal sedikit, kaidah kebahasan teks ulasan atau resensi. Yang pertama itu kemarin kita sudah masuk istilah sama sinonim dan antonim. Ya kan ya, ada istilah turunan, ada istilah turunan, ada juga sinonim dan antonim. Nah, kalau sinonim dan antonim kemarin udah ada ya, persamaan dan lawan kata. Nah, kali ini yang ketiga kita akan membahas tentang verba atau kata kerja. Nah, kali ini verbanya agak sedikit lumayan banyak ya. Mudah-mudahan sedikit yang Ibu jelaskan bisa kalian pahami di rumah. Nah, verba ini terbagi menjadi dua. Ada aktif sama pasif. Kalau aktif itu verba yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau menunjukkan tindakan atau perbuatan. Contohnya, putra memelihara ikan gurame. Putranya subjek, memeliharanya predikat, ikan guramenya sebagai objek. Nah, ini dikatakan istilah nih turunan. Kenapa? Karena ada ikan. Ikan itu jenisnya ada apa aja? Ada gurame, ada ikan mas, dan lain-lain sebagainya. Berarti ikan gurame sebagai objek. Nah, dikatakan verba aktif ini yang subjeknya berperan, berarti si putra ini berperan ngapain? Memelihara ikan gurame. Makanya putranya subjek, memeliharanya predikat, ikan guramenya adalah objek. Yang B, ada verba pasif, di mana subjeknya berperan sebagai penderita atau sasaran tindakan atau hasil. Film horor kini banyak disiarkan televisi Indonesia. Film horor ya, berarti film ini dikatakan sebagai si penderita. Banyak disiarkan di televisi Indonesia. Yang seharusnya film itu biasanya hanya diperuntukkan ditonton di bioskop atau di aplikasi tertentu. Tapi sekarang sudah kita bisa tonton bukan hanya melalui aplikasi tertentu atau juga bioskop, tapi juga di televisi kadang-kadang udah ada siaran ulangannya dari film-film yang sudah ditayangkan di bioskop tersebut. Nah, itu dikatakan sebagai penderita atau sasaran tindakan atau hasil. Film horor itu sebagai subjek, banyak disiarkan itu sebagai predikat, televisi Indonesia sebagai objeknya. Lanjut ya, ini ada penjelasan lagi tentang
verba aktif atau bisa dikatakan sebagai kata kerja. Dia memiliki ciri yaitu biasanya kalau kata kerja aktif itu memiliki awalan me dan berawalan ber. Awalan me dan berawalan ber. Yang kedua, cirinya adalah subjeknya berposisi sebagai pelaku. Contoh, ada menulis, awalan me, membaca, awalan me, menghafal, awalan me, memasak, berlari, berjalan, berbelanja, dan lain-lain. Ini namanya ciri kata kerja aktif. Kalau kita bisa bikin bentuk soalnya misalnya, adik menulis di buku. Berarti adiknya sebagai subjek, menulisnya sebagai predikat, di bukunya sebagai objek. Nah, kata kerja aktif dibagi menjadi dua. Ada transitif sama intransitif. Tapi kita bahas dulu yang transitif ya. Ingat-ingat ciri-ciri kata kerja aktif atau verba aktif itu memiliki awalan me dan awalan ber. Nah, di sini kata kerjanya bisa dibagi dua. Yang pertama adalah transitif. Ciri-cirinya adalah dia memiliki objek. Jadi kalau kata kerja transitif harus memiliki objek di dalam kalimatnya. Yang kedua, dapat diubah menjadi kalimat pasif. Yang ketiga, predikatnya merupakan kata kerja transitif yang berimbuhan me atau memper. Yang keempat, kalimatnya mempunyai polanya minimal ada satu subjek, ada satu predikat, dan objeknya yang melengkapi. Karena kalau subjek tanpa predikat itu nggak bisa. Kalau predikat tanpa subjek itu juga nggak bisa. Makanya kenapa setiap kalimat adik baca itu udah ada polanya, udah ada subjek dan ada predikat. Adik baca di rumah. Nah, itu udah berarti bukan objek tapi dikatakan sebagai keterangan tempat. Kita lihat contohnya. Ayah mengecat rumah. Ayahnya subjek. Mengecatnya predikat. Rumahnya adalah objek karena nggak ada preposisi kata depan. Berarti rumah ini bukan dikatakan sebagai keterangan tempat. Oke ya, kalau misalnya ayah mengecat di rumah, ada preposisi menyatakan tempat. Berarti di rumah itu bisa kita katakan sebagai keterangan tempat. Karena ini ayah mengecat rumah saja, berarti ayahnya subjek, mengecatnya predikat, rumahnya objek. Bagaimana caranya ini dirubah menjadi kalimat pasif dengan ciri yang kedua? Rumah dicat ayah, berarti mengecat itu harus diganti dengan awalan di. Rumah dicat ayah. Berarti itu polanya subjek, predikat, objek. Karena apa? Karena dirubah menjadi kalimat pasif. Kita lihat lagi. Kakek membawa buah-buahan dari kampung halamannya. Kakek subjek membawa predikat buah-buahan objek dari kampung halamannya sebagai keterangan tempat. Kenapa? Karena ada preposisi dari kampung halamannya. Makanya dikatakan sebagai keterangan tempat. Nah, gimana cara merubahnya menjadi kalimat pasif? Karena tadi ciri-ciri kata kerja aktif itu salah satunya harus bisa dirubah menjadi kalimat pasif. Buah-buahan dibawa kakek dari kampung halamannya. Jadi dari kampung halamannya tetap posisinya di ujung. Yang kita rubah adalah dari subjek, predikat, dan objeknya. Buah-buahan dibawa kakek dari kampung halamannya. Lanjut ya. Yang kedua, ada kata kerja aktif intransitif. Nah, dia memiliki ciri-ciri objeknya tidak dikenai tindakan suatu subjek. Nah, tidak memerlukan objek berarti kalau intransitif itu nggak perlu objek. Yang kedua, tidak dapat dijadikan kalimat pasif atau dirubah menjadi kalimat pasif. Yang ketiga, predikatnya merupakan verba intransitif. Yang keempat, selain merupakan verba intransitif, predikat pada jenis kalimat aktif ini juga memiliki imbuhan ber, ter, kan, terkan, dan berkan. Yang terakhir cirinya adalah kalimatnya mempunyai pola dasar subjek predikat pelengkap, atau subjek predikat keterangan. Jadi tanpa objek ya, membedakan transitif memerlukan objek dan bisa dirubah jadi kalimat pasif, sedangkan intransitif itu tidak memerlukan kalimat objek dan tidak bisa dipasifkan. Karena apa? Karena memiliki imbuhan tadi tuh ber,
terkan, dan berkan. Contoh kita lihat, Andi berlari. Andinya subjek, berlarinya sebagai predikat. Boleh Bu, boleh. Kalau cuma hanya subjek dan predikat. Tapi misalnya mau ditambahkan, Andi berlari bersama temannya. Andinya subjek, berlari predikat, bersama temannya sebagai pelengkap. Atau misalnya Andi berlari di kota tua. Andinya subjek, berlarinya predikat, di kota tua sebagai keterangan tempat. Berarti tidak perlu memerlukan objek ya. Contoh yang kedua, dia terlihat cantik hari ini. Dianya subjek, terlihatnya sebagai predikat, terus cantiknya sebagai pelengkap, hari ini sebagai keterangan waktu. Nggak bisa dipasifkan karena dia memiliki awalan ter. Yang bisa dipasifkan hanya yang memiliki awalan me. Oke, lanjut ya. Ciri kata kerja pasif yang tadi ya, ciri kata kerja pasif itu terdapat awalan di dan di ter pada bentuk kata dasarnya. Subjeknya berperan sebagai penderita, sasaran, tindakan, atau hasil. Contohnya tadi di plus lihat, jadinya dilihat. Pertandingan ini dilihat oleh ribuan pasang mata. Pertandingan sebagai subjek, pertandingan ini sebagai subjek, dilihat sebagai predikat oleh ribuan pasang mata sebagai objek. Sawah diairi oleh petani. Sawahnya subjek, diairi predikat oleh petani sebagai objek. Nah, ini yang dikatakan kata kerja pasif. Jadi berbeda kata kerja aktif dengan kata kerja pasif. Kalau tadi aktif me dan ber, nah, kalau kata kerja pasif di per, ter. Berarti ya dua ciri itu ya. Next, lanjut. Yang selanjutnya yang keempat, poin yang nomor 4 ini akan Ibu jelaskan tentang nomina atau kata benda. Dibagi menjadi dua, ada nomina dasar sama nomina turunan. Kata nomina dasar biasanya yang secara konkret menunjukkan identitas suatu benda sehingga kata ini sudah tidak bisa lagi diuraikan ke dalam bentuk lainnya. Contohnya buku, meja, kursi, radio. Itu namanya kata benda. Kalau nomina turunan adalah kata yang berbentuk karena proses afiksasi sebuah kata dengan kata atau afiks. Proses pembentukan ini terjadi dari beberapa bentuk. Contohnya verba plus an, kayak makan kan kata kerja, ditambahkan an. Terus ada lagi contoh pelukis. Lukis kata dasarnya, verbanya, kita tambahkan pe jadi pelukis. Atau misalnya juga dengan kata sifat, adjektiva. Pe jadi kata dasarnya marah, jadi pemarah, bohong, pembohong. Dan ada lagi dengan awalan per plus an, di tengah-tengahnya ada nomina. Jadi perbudakan. Nah, itu dikatakan sebagai kata benda. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bisa teman-teman pahami di rumah, anak Ibu bisa pahami di rumah tentang tadi ya, kata kerja sama kata benda. Kalau kata benda mungkin lebih mudah ya. Kalau kata kerja nanti kalian harus bisa membedakan kata kerja aktif sama kata kerja pasif. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Nanti Ibu akan share tugasnya juga, PPT ini, videonya, plus sama tugas hari ini. Kalau nggak ada yang nggak bisa, boleh ditanyakan. Sampai ketemu lagi di pertemuan hari Rabu ya, sama Bu Anita. Terima kasih buat hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.